Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu asesor yang saya hormati. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Titin Supriyatin MPD. Saya dosen tetap program studi Pendidikan Biologi di Universitas Indrapasta PGRI. Latar belakang pendidikan saya menempuh S1 Pendidikan Matematika di Universitas Indrapasta PGRI dan S2 Pasca Sarjana Pendidikan MIPA di Universitas Indrapasta PGRI juga. Saya di sini mengampu mata kuliah kalkulus lanjut, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot SKS, yaitu 3 SKS. Adapun capaian mata kuliah kalkulus lanjut berdasarkan RPS, jadi izinkan saya untuk meng-share RPS yang telah disepakati oleh dosen pengembang RPS. Baik, untuk sistem pembelajarannya sendiri, saya berpatokan kepada RPS yang telah disepakati oleh dosen pengembang RPS, koordinator maupun Kaprodi Pendidikan Biologi. Kalkulus lanjut sendiri mempunyai bobot SKS sebanyak 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kalkulus lanjut, di sini ada 4 poin. Poin pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Poin ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk poin terakhir, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah kalkulus lanjut, di sini ada 9 poin. Salah satunya yaitu poin pertama, mahasiswa mampu menyelesaikan soal terkait bentuk integral, bentuk aljabar, trigonometri. Poin kedua adalah mahasiswa mampu menyelesaikan soal terkait teknik integral, yaitu teknik substitusi, teknik parsial, dan teknik substitusi 2 maupun substitusi 3. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik integral fungsi rasional dengan fraksi parsial dengan beragam kasus pada soal yang diberikan. Di sini ada 9 poin untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah kalkulus lanjut. Untuk materi pembelajaran kalkulus lanjut sendiri, yaitu mempunyai 6 bab, dan bab pertama di sini adalah membahas tentang bentuk-bentuk integral tak buntu. Yang kedua adalah teknik pengintegralan. Seperti kita ketahui tadi, teknik integral ada teknik substitusi, parsial, substitusi 2 maupun substitusi 3. Selanjutnya adalah aplikasi integral. Bab selanjutnya yaitu bab 4, integral tak wajar. Untuk bab 5, materi pembelajaran kalkulus lanjut itu adalah pengantar persamaan diferensial. Selanjutnya bab ke-6 yaitu bab terakhir, pengantar integral lipat. Untuk media pembelajarannya sendiri, saya menggunakan perangkat lunak yaitu LMS, Google Meet, Google Classroom, WA Group, ataupun YouTube. YouTube di sini saya gunakan untuk membuat video penjelasan atau pembelajaran terkait materi di masing-masing tiap kali pertemuan. Jadi mahasiswa bisa mengakses kapanpun mahasiswa mau, atau bagi mahasiswa yang terkendala untuk saat itu atau di hari ada mata kuliah kalkulus lanjut berhalangan hadir, jadi bisa dipelajarinya di waktu mereka mempunyai waktu senggang, atau bisa dilihat-lihat lagi ketika mereka belum memahami materi yang telah saya jelaskan. Di sini, oke. Untuk tugas sendiri, saya menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Kenapa saya menggunakan media Google Classroom? Karena di sana ada waktu-waktu deadline-nya. Jadi misalkan ada yang telat, kawan, gitu. Tapi untuk sesi diskusi biasanya saya menggunakan WhatsApp group, di mana sebelumnya saya menjelaskan materi kalkulus lanjut melalui Google Meet. Kenapa mau saya menggunakan Google Meet? Karena kalau Google Meet itu adalah kotanya sedikit tidak boros dibanding Zoom. Sebagai dosen, saya juga harus mengerti keadaan mahasiswa, apalagi di saat pandemi seperti ini. Mungkin ada beberapa orang tua murid, orang tua mereka yang kena PHK, atau mungkin yang jualan atau berdagang usahanya lagi sepi. Jadi setidaknya saya membantu meringankan beban mereka.
untuk di sini adalah terkait kuota. Adapun mahasiswa kadang mengeluh soal jaringan. Bu, jaringannya susah Bu, susah sinyal Bu. Bu, maaf Bu, tidak bisa gabung di Google Meet gitu. Nah, kita sebagai dosen juga harus mengerti keadaan mahasiswa. Baik, selanjutnya untuk indikator atau kemampuan akhir yang direncanakan di sini di RPS. Di sini untuk poin pertama yaitu untuk pertemuan minggu pertama, yaitu kemampuan akhir yang direncanakan mampu menentukan hasil integral bentuk aljabar, di mana bahan kajian atau materi pembelajarannya adalah bentuk-bentuk integral tak tentu, integral bentuk aljabar, untuk bentuk dan metode pembelajarannya yaitu dengan ceramah, tanya jawab, post test dan tugas tertutup. Tadi seperti saya bilang, saya menjelaskan materi yaitu dengan PPT yang telah saya buat. Adapun buku modul yang telah saya share di grup WhatsApp masing-masing pada mahasiswa tiap-tiap kelasnya. Saya menjelaskan lewat Google Meet, yaitu berarti ceramah. Adapun setelah nanti saya jelaskan, ada tanya jawab, dan di akhir pembelajaran nanti ada post test. Post test di sini saya gunakan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa tersebut memahami materi yang telah saya ajarkan pada saat pertemuan mata kuliah kalkulus lanjut. Sedangkan tugas tertutur ini ketika masing-masing di akhir bab, yaitu ada tugas tertuturnya. Hal ini bisa dilihat nanti di modul kalkulus lanjut. Untuk estimasi waktunya yaitu 150 menit, karena 3 SKS berarti 2,5 jam. Untuk pengalaman belajar mahasiswa tersendiri yaitu mempelajari konsep dasar integral, bentuk aljabar, dan mencoba menerapkan dalam suatu kasus. Untuk kriteria penilaian dan indikator yaitu kelengkapan, yaitu mungkin kelengkapan jawabannya dari langkah-langkahnya, konsepnya, rumus yang digunakan, dan kebenaran hasil dalam menjawab soal terkait integral bentuk aljabar. Nah, untuk bobot penilaiannya sendiri di sini adalah ada 6%. Selanjutnya untuk materi minggu kedua di sini udah mulai masuk yaitu tentang teknik integral bentuk trigonometri dan fungsi lain. Ini adalah masuknya di bab 1 yaitu tentang integral tak tentu. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga yaitu sudah masuk teknik integral. Yaitu yang pertama teknik integral substitusi 1, di mana bahan kajiannya yaitu teknik pengintegralan, integral substitusi 1. Metode yang pembelajaran yang digunakan tetap sama yaitu ceramah, tanya jawab, post test, dan tugas tertutur. Sedangkan pengalaman belajar mahasiswa yang didapat pada akhirnya nanti adalah mempelajari konsep dasar teknik integral substitusi 1 serta mencoba menerapkan dalam suatu kasus. Di sini konsepnya adalah bagaimana dan cirinya, langkah-langkahnya bagaimana ketika menggunakan teknik integral substitusi 1. Karena pasti ada perbedaan tentang teknik integral substitusi 1, substitusi 2, 3 maupun teknik integral parsial. Sedangkan kriteria penilaian dan indikator yaitu dilihat dari kelengkapan dan kebenaran hasil dalam menjawab soal terkait integral substitusi 1. Nah, bobot penilaiannya di sini yaitu 7%. Baik, saya lanjutkan. Penilaiannya di sini adalah ada 4 poin. Yang pertama adalah keaktifan atau kehadiran dalam perkuliahan. Dan kedua adalah tugas terstruktur yang meliputi kuis, latihan soal, post test. Untuk poin ketiga adalah ujian tengah semester, UTS, ataupun yang poin keempat itu adalah ujian akhir semester. Jenis-jenis penilaiannya, yaitu jenis penilaian kalau keaktifan kehadiran dalam perkuliahan ini, untuk skalanya itu kan 1 sampai 16 pertemuan. Nah, minimal kehadiran itu adalah 80% dari 16 kali pertemuan. Jadi mahasiswa cuma boleh izin alfa atau sakit, intinya berhalangan hadir saat perkuliahan hanya 20%. Artinya adalah cuma 3 kali pertemuan, karena untuk pertemuan ke-8 dan 16 itu adalah digunakan buat UTS dan UAS. Yaitu terus tugas itu presentasenya hanya 20%, untuk UTS 30%, UAS 40%. Kalau berdasarkan buku panduan UNINDA, UAS sendiri adalah 50%. Karena dosen diberi hak untuk merubah persentase di capaian akhir nanti di akun SIKA, yaitu untuk 10% dari UAS, presentasi UAS, saya alokasikan ke keaktifan dan kehadiran dalam perkuliahan. Nah, untuk memperoleh nilai akhir, maka jumlah nilai angka dikonstruksi menjadi nilai huruf. Jadi di sini juga sudah ada skala hurufnya. Untuk skala huruf A
yaitu ketika nilai ujiannya dari range 90 sampai 100, yaitu skala 90 sampai 100, Amin itu 80 sampai 89, B plus 76 sampai 79,99, untuk B 72 sampai 76 lah ya, kalau dituliskan ini 76. B min 68 sampai 72, C plus itu 62 sampai 68, sedangkan C itu 56 sampai 62 kalau dijelaskan ya. Sedangkan D ini ketika mendapatkan nilai ujian 45 sampai 56. Sedangkan di bawah ini yaitu mendapatkan nilai E. Jika nilai E berarti wajib diulang. Tapi ketika D yaitu disarankan untuk diulang untuk memperbaiki EPK dan dipermudah dalam KRS. Gitu. Baik, kurang lebih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Untuk presensinya nanti seperti biasa lewat akun Sika ataupun LMS ya. Gitu. Nanti yang terkendala jaringan untuk di LMS nanti bilang aja di grup WA sama Ibu, nanti Ibu absenin. Oke, udah siap belajar hari ini? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap, Ibu. Udah nyiapkan modulnya? Modul kalkulus lanjut? Sudah, Bu. Oke. Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar teknik integral substitusi. Jadi kalian bisa lihat video dari YouTube yang Ibu upload ya. Di sana di channel YouTube Ibu ada pertemuan 1 sampai 14 mungkin ya. Kalau nggak salah intinya masing-masing materi semua ada penjelasannya di sana dan kalian boleh nantilah kalau misalkan di luar mata kuliah atau yang misalkan kurang paham dilihat-lihat lagi video penjelasan dari Ibu. Misalkan masih terkendala juga boleh nanya Japri lewat WhatsApp pribadi ke Ibu bagi yang malu-malu ya. Oke, baik, Ibu akan share. Di sini adalah yang ada di dalam tanda integral yaitu 2x min 3. Kalau di sini ada U, maka harus ada DU. DU itu artinya adalah turunan. Waktu kalian kalkulus dasar sudah belajar turunan kan ya? Turunan 2x min 3 itu berapa? Turunan 2x min 3. 2, Bu. 2. Oke, 2. Kenapa 2? Karena kalau 3 kan nggak ada X. Yang ada koefisiennya. Oke, yang ada koefisien X-nya. Karena X di sini pangkatnya 1, otomatis turunannya 1. Berarti 2 dikali 1. Sedangkan 3 di sini tidak ada variabel X-nya. Jadi otomatis turunannya 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Maka di sini DU per DX-nya turunannya yaitu 2. Ya, sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Baik, aku lanjutkan ya. Oke, maka integral dari akar 2x min 3 dx, yaitu integralnya ditulis ulang, 2x min 3 tadi, kita permisalkan apa tadi? U. Maka di sini akar U dikali 1/2 DU. Kenapa 1/2 DU, Bu? Karena ini dx-nya tadi itu kan DU per 2. Maka di sini ditulis setengah per DU. Karena setengah sini adalah koefisien, maka ditaruh di depan tanda integral. Maka setengah integral U akar sendiri itu berarti nilainya berapa? Kalau tanda akar berarti artinya pangkat setengah. Oke, pangkat setengah. Maka di sini 1/2 integral U pangkat setengah DU. Kalau integral artinya pangkatnya ditambah berapa? 1. Tambah 1. Oke, tambah 1, benar. Berarti setengah ditambah 1 itu 3/2. Ingat, waktu penjelasan di integral bentuk aljabar. Kalau pangkatnya pecahan, maka di depannya tinggal kita balik. Kalau di sini 3/2, berarti di sini 2/3. 2/3 dapat dari mana, Ibu? 1 dibagi 3/2, artinya adalah 2/3. Ketika pangkatnya udah ditambah 1, maka C-nya muncul.
Di sini C adalah konstanta. Jadi 1/2 dikali 2/3 U pangkat 3/2. 2 di atas dengan 2 di bawah, ini bisa dicoret. Maka tersisa 1/3 U pangkat 3/2 plus C. Ketika C-nya sudah muncul, U-nya tadi kita ganti lagi nih. U tadi kan permisalan dari 2x min 3. Maka U di sini kita ganti dengan 2x min 3. Jadi hasilnya dari integral akar 2x min 3 dx yaitu sama dengan 1/3. 2x min 3 pangkat 3/2 plus C. Baik, di sini ada pertanyaan? Atau semuanya paham? Sampai sini Nah, paham. benar ya? Iya, Bu. Oke. Bisa dilanjut? Boleh. Bisa, Bu. Oke. Di sini contoh selanjutnya bentuknya adalah kalau tadi kan bentuk akar, sekarang bentuk perkalian. Ya. Dengan di sini menghitung integral tertentu dengan metode substitusi. Contohnya di sini adalah integral 9 dikali x kuadrat plus 3x plus 5 dalam kurung pangkat 8 terus di sini kali 2x plus 3 dx. Nah, gimana solusinya kalau seperti ini? Ingat, langkah pertama untuk metode substitusi yaitu cari pangkat tertinggi di luar pangkat yang ada di dalam kurung. Ya, di luar kurung, di atas kurung ini kan ada pangkat 8 nih. Di sini pangkatnya 1 otomatis. Nah, pangkat tertingginya di mana? Dimiliki oleh siapa? Kuadrat dengan pangkat 8. 5. Oke, benar. Pangkat tertinggi dimiliki oleh x kuadrat plus 3x plus 5. Langkah selanjutnya, pangkat tertinggi inilah yang nanti kita permisalkan dengan U. Jadi, U sama dengan x kuadrat plus 3x plus 5. Maka turunan dari x kuadrat plus 3x plus 5 apa? Ayo, siapa yang tahu? 2x plus 3. 2x per 3. Oke, 2x plus 3. Kenapa 2x plus 3? Coba, ada yang bisa jelasin ke Ibu, kenapa 2x plus 3? Bu, Ya, boleh, silakan. karena diturun dulu, Bu. Ya iya, karena diturunkan dulu. 2 ini dapat dari mana? 2 ini? Dari pangkatnya bukan pangkat 2. Pangkat 2. Oke, benar. Dari pangkatnya ini. Jadi 2 pangkatnya diturunin, 2x. Yang aslinya tadinya pangkatnya 2 dikurang 1, jadi pangkatnya 1. Terus x di sini karena pangkatnya 1 kalau diturunin nilainya 1. Jadi 3 kali 1 3. Kenapa 5 tidak ada turunannya? Karena nggak ada koefisien. Ada koefisien. Variabel x. Oke, karena tidak ada variabel x-nya, maka turunannya 0. Jadi 0 tidak perlu diturunin. Jadi DU-nya 2x plus 3 dx. Atau bisa ini, atau bisa ini. Sama aja kan, Bu? Sama aja. Maka langkah selanjutnya tinggal integral 9 x kuadrat plus 3x plus 5 pangkat 8. Tadi kan x kuadrat plus 3x plus 5 kita misalkan U nih di sini nih ya. Jadi kita ganti dengan U, yaitu U pangkat 8. Nah, tadi kan karena turunan dari x kuadrat plus 3x plus 5 yaitu 2x plus 3, kan sama nih dengan ini ya, belakangnya ini ya 2x plus 3, jadi bisa langsung dicoret itu. Ya, di sini Ibu nggak tulis. Jadi kalau Bu, kok itu langsung DU gimana? Kan harusnya gini nih, ditulisnya gini ya. DX-nya itu nanti DU per DX-nya gini ya. Jadi 9x kuadrat plus 3x plus 5 pangkat 8 kita misalkan U. 2x plus 3 bisa kalian tulis ulang. Nah, DX-nya kalian ganti DU per 2x plus 3. Karena atas dengan bawah bisa dicoret, jadi tersisa ini integral 9 U pangkat 8 DU. Nah, langkah selanjutnya apa sekarang? Tadi kan pangkat 8 nih di sebelumnya. Kalau integral pangkatnya ditambah berapa? Tambah 1. 1. Di sini pangkatnya berapa? Pangkat 8. Oke, 8. 8 kalau ditambah 1 berapa? Jadi 9. 9, Bu. Cakep. Nah, 9 di sini tadi kan ada 9 tuh. Karena dibagi jadi pangkatnya 9 jadi 1/9 plus C. Kalau pangkatnya udah ditambah 1, C-nya muncul. Nah, 9 atas dengan 9 bawah bisa kita coret nggak kira-kira? Bisa. Nah, maka hasilnya U pangkat 9 plus C. Ketika konstantanya udah muncul, maka U-nya kita ganti dengan X kuadrat plus 3X plus 5. Pangkatnya jangan lupa ditulis ulang, yaitu pangkat 9 plus C.
Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bu, Oke, silakan Mbak. Tanya yang mana? tadi kan yang buat pemisalan U itu diambil pangkat yang tertinggi ya Bu. Benar. Terus itu tuh kenapa diambil pangkat yang tertinggi itu emang harusnya kayak gitu apa biar nanti lebih gampang aja? Kenapa harus diambil pangkat tertinggi? Karena aturan metode substitusi memang harus diambil pangkat yang tertinggi, gitu. Sesuai penjelasan di buku modul dan YouTube, langkah-langkah pertama yaitu diambil pangkat tertinggi, baru dimisalkan dengan U. Misalkan, Bu, yang membedakan integral biasa dengan integral substitusi apa sih Bu? Gitu. Nah, di sini kan bentuknya perkalian, satu pangkatnya tertinggi, satu pangkatnya biasa. Yang Ibu bisa pastikan, ya, yang Ibu bisa pastikan untuk integral pakai teknik substitusi itu adalah pangkatnya yaitu pasti bisa dipastikan selisihnya 1 dengan pangkat tertinggi. Gak percaya? Di sini x-nya pangkatnya berapa? 2. Pangkat 2. Di sini 2x-nya pangkatnya berapa? 1 Bu. 1. 2 dengan 1, selisihnya berapa? 1. 1. Bisa dipahami nggak? Bisa Bu. Jadi, kenapa harus menggunakan teknik integral substitusi Ibu? Karena bentuknya perkalian dan selisih pangkat tertinggi, yaitu dengan pangkat di bawahnya itu adalah selisihnya 1. Ya. Dan sama-sama bentuknya adalah A jabar dengan A jabar. Gitu. Untuk contohnya kali ini begitu. Bu, apakah ada trigonometrinya nanti Bu? Ada. Ya. Kalau untuk trigonometri gimana Ibu langkahnya? Nanti mudah-mudahan Ibu bisa kasih contoh nanti ya. Yaitu tetap langkah-langkahnya yaitu cari pangkat tertinggi yang dimisalkan U. Bisa dipahami Mbak? Bisa Ibu, berarti udah pasti ya? Iya, benar. Ya, terima Oke, kasih. ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Nggak ada? Bisa dilanjut nih? Bisa? Bisa Bu. Bisa Bisa, Ibu. Oke, baik. Untuk mas-masnya ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada? Paham semua ya? Paham Bu? Paham Bu. Oke, jam-jam siang, yaitu jam-jam rawan. Habis makan siang terus ngantuk. Tapi mudah-mudahan dengan belajar kalkulus lanjut, kalian tetap semangat. Sesuai slogan dan moto kalkulus lanjut, apa? Yaitu? Kalkulus lanjut? Yuk, bisa yuk. Nah, kalkulus lanjut, siapa takut? Bisa yuk, bisa. Gitu ya. Bisa Bu. Oke, semua bisa pasti karena terbiasa. Gitu. Matematika itu mudah. Intinya mudah kalau kalian udah terbiasa. Sering-sering latihan soal aja. Gitu. Jangan dihindari matematika ya. Menyenangkan belajar matematika itu. Tahu-tahu nanti waktu kalian tuh harinya cepet gitu. Seriusan. Daripada hafalan kan suka ngantuk biasanya. Bukan begitu? Oke, kembali ke jalan yang benar. Bisa dilanjut ya? Ya Ibu. Oke, baik. Mungkin kalau kira-kira contohnya segitu saja bisa dipahami? Ya, selebihnya nanti kita belajar dari ini sama aja. Kita belum belajar bab parsial, ya. Gitu. Nanti silahkan dilihat untuk contoh-contoh selanjutnya. Kalian bisa lihat di buku modul. Silahkan coba dibuka buku modulnya sekarang. Untuk contoh yang Ibu kasih tadi dengan 2 contoh bisa dipahami ya. Kira-kira bisa dipahami semua nggak? Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, Ibu coba kalian kerjakan di buku modul. Silahkan dibuka buku modul kalkulus selanjutnya. Yuk, silahkan dibuka. Udah? Nggak ada yang berani nih? Sebentar boleh dihitung. Oke, baik. Bisa Ibu coba nomor 1. Boleh, silakan. Mbak siapa? Oke, Mbak Ulfi. Silakan, Mbak. Oke. Jelasinnya gimana Bu? Bentar. Di Lewat kamera aja bisa, kamera belakang, bisa ke bukunya. bentar ya. Di foto terus di share screen ya Bu? Iya, benar. Bisa Mbak kira-kira? Saya foto dulu. Oke, silakan. Oke, mungkin dibalik ya, diputar posisinya. Oke, sip. Jelaskan semuanya. Yuk, silakan Mbak Ulfi. Ya, jadi nomor 1 itu seakan 2x dikali x kuadrat plus 9 dalam kurung pangkat 5. Kita Ya. misalkan U-nya dulu.
U-nya itu yang punya pangkat terbesar, yang itu yang 5. Berarti U-nya X kuadrat plus 9. Bukan gini ya, mohon maaf, bukan yang pangkatnya 5, tapi yang pangkatnya X kuadrat plus 9. Patokannya itu, di luar tanda kurung, entah pangkatnya berapa pun itu abaikan dulu sebenarnya. Tapi benar, yang dimisalkan dulu adalah X kuadrat plus 9. Oke, lanjut Mbak Ulfi. Ya, terus yang U-nya diturunkan di DU yaitu turunnya jadi 2X dx. Kenapa 2X? Karena yang X kuadrat itu kalau diturunkan jadi 2X. 2-nya ditaruh ke depan, pangkatnya dikurang 1. Ya. Terus diubah jadi dx sama dengan du per 2X. Dilanjut, integral dari 2X dikali U pangkat 5 kali dx. Itu udah udah diubah jadi U. Terus karena ada yang sama, 2X sama 2X jadi coret. Bisa tinggal U pangkat 5 dikali du. Diturunkan lagi U-nya. U pangkat 5 diturunkan jadi dapat 6 U pangkat 6. Bukan diturunkan, bentar. Oh, diintegral. Iya, tandanya integral. Kalau integral pangkatnya ditambah tak? Ditambah 1. Oke. Ya, ditambah 1, pangkatnya jadi pangkat 6, ditaruh ke depan, jadinya 1 per 6. Plus C. U-nya diubah lagi ke bentuk awal, jadi dapat 6 dikali X kuadrat tambah 9 dalam kurung 6 plus C. Dalam kurung pangkat 6 ya. Plus C. Oke, benar. Sampai di sini teman-teman yang lain paham buat penjelasan dari Mbak Ulfi? Paham, Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Gak ada, Bu. Jelas. Jelas. Oke, benar ya, jelas ya. Jelas, Bu. Baik, ya sudah. Terima kasih Mbak Ulfi. Ibu, makasih juga. Oke, buat aktivitasnya belajar kalkulus lanjut. Oke, untuk teknik substitusi sampai di sini ada bisa dipahami? Bisa dipahami semua atau masih ada kendala? Bisa, Bu. Oke, baik. Lagi-lagi Ibu ingatkan, jika mungkin teman kalian yang ada terkendala soal jaringan, Ibu menyediakan penjelasan lewat YouTube yang kalian bisa akses kapanpun itu dari pertemuan 1 sampai 14 ya, kecuali intinya pas UTS sama UAS ya, karena itu adalah bentuk ujian. Jadi intinya semua materi per bab penjelasan sudah Ibu upload di YouTube dan kalian bisa akses. Untuk bab teknik substitusi mungkin kita lanjutkan belajarnya lewat WhatsApp group ya. Kira-kira siap nggak kalau Ibu nanti kasih post test nih? Siap, Bu. Oke, siap. Siap Mas Angga ya? Siap Bu. Sesuai dengan slogan belajar kalkulus. Kalkulus lanjut siapa tahu kita bisa. Oke, baik. Silakan ditulis ya. Karena untuk selanjutnya pelatihan yang ada di modul kalkulus lanjut yang udah Ibu share ke kalian di awal perkuliahan, selanjutnya itu adalah buat tugas kalian dikumpulkan minggu depan. Oke, untuk kali ini sebelum Ibu akhirin pertemuan belajar kita hari ini tentang teknik integral substitusi, Ibu kasih post test buat kalian. Dan Ibu cuma kasih waktu 10 menit dan nanti di-share jawabannya lewat WhatsApp group aja. Barangkali teman kalian ada yang terkendalanya. Jadi kita lanjutkan 10 menit terakhir pembelajaran kita lewat WhatsApp group. Udah siap nih? Ibu TP aja ya. Baik, Bu. Siap. Baik, Bu. Oke, siap. Bentar. Bentar ya. Oke, pertanyaannya. Udah siap? Integral. Udah? Dalam kurung 2X plus 1 kurung tutup. Udah? Dikali dalam kurung 2X kuadrat plus 2X kurung tutup pangkat 6 DX. Oke, udah semuanya? Aku bisa diulang, Bu. Jaringan saya buruk. Oke, baik. Siap, Mas Cinta. Integral dalam kurung 2X plus 1 kurung tutup 2X kurung buka sih, sorry. 2X kuadrat plus 2X kurung tutup pangkat 6 DX. Untuk soal prosesnya silahkan nanti di-share di grup WA kelas kalian. Waktunya 10 menit dari sekarang. Kenapa Ibu kasih proses? Karena ini menjadi tolak ukur penjelasan Ibu hari ini tentang materi teknik substitusi. Sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu ajarkan tadi. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, baik. Oke, baiklah. Ibu akhirin pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang sudah saya berikan kalian pada akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk depannya. Mudah-mudahan kalian sehat terus ya. Apalagi seperti pandemi sekarang ini harus jaga kesehatan. Kemana-mana juga harus pakai masker gitu. Oke, tetap. Ya sudah, Ibu. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada kan? Oke, baik. Jangan lupa prosesnya di-share, jawabannya di-share di grup WA kelas. Baik, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.